tadi kemarin tuh sempet ditelepon temen Olga meninggal. Terus aku bilang udah deh jangan didengerin ngehok-hok. Udah lu ngapain sih ikut-ikutan ngedoain? Itu kan namanya ngedoain ya kalau gitu. Yaudah yang penting ngedoain Olga itu tetap sehat dan cepat sembuh gitu. Terus enggak Sar beneran akhirnya aku tanya sama temen terus di grup artis juga pada ngomong jadinya ternyata benar gitu pas lihat di TV ternyata benar gitu. Sempat kaget sih karena harapan aku terlebihnya tuh pengen ngelihat salah satu mukjizat Allah juga kayak Allah selalu memberikan kesempatan. Itu acaranya orang-orang Brunei, itu orang-orang Iran, terus orang-orang apa tuh Malaysia, Thailand, pokoknya banyak deh. Kebetulan itu acara di JICC, Olga diajak sama Dewi Sandra, gue pakai baju ini. Tuh kayak begitu, mana ada baju-baju cewek. Gue tinggal di situ di 3 tahun, ya cukup menyenangkan, ya kan, ya walaupun kayak beginilah. Mau lihat kalau berenang gue nggak sih? Tuh, kalau gue suka berenang di situ sama teman-teman gue. Nah, tuh tempat yang menyenangkan. Ya kan kalau kita lagi bete, lagi kesel ya kan. Nah, kita suka melamun di sini. Ada pohon, belum aja kesambet. Ya udah, yuk. Banyak ciri khasnya dia. Biasanya kalau makan harus ada kerupuk. Terus juga dia ngomong bahasa Inggrisnya belepetan. Orang kalau lagi syuting, orang lagi ngapain, dia bisa aja bikin orang ketawa di sudut lain gitu. Jadi dia gimana ya? Banyak lah ciri khasnya dia lah dengan nyanyinya dia. Di rumah susun murah kawasan Tebet itulah, kabar-kabari mengukir banyak kenangan indah dengan Olga yang belum terkenal. Tidak ada yang menduga jika pria priang itu akan menjadi seorang komedian besar dan dipuja banyak orang. Semua bermula dari rusun Tebet ini. Oke, ini loh tempat gue tinggal di sini, tempat teman-teman gue juga pada ngumpul. Kalau teman-teman gue lagi bete, lagi sakit hati sama pacarnya, biasa dia kesini dan curhat sama gue. Biasalah gue kayak mama, tempat curhatnya anak-anak. Nah ini teman gue, teman baik gue. Ada teman gue satu lagi cewek, dia lagi ke bawah. Ya biasa di situ ramai banget kalau orang pada nginep di situ penuh banget. Nah berantakan rumah gue, tapi nggak apa-apa. Yang penting gue nya nggak berantakan. Aku selalu berpikir gue harus menyenangi orang banyak nih. Gue aja dulu banyak yang nyenengin hati gue. Kak Aditya Gumai, Koas, Rita Sugiarto, Betan Antolin, banyak orang yang memberikan rezeki ke Olga gitu loh. Banyak banget. Makanya Olga berusaha untuk bagaimana caranya bisa menyenangkan orang banyak di sekeliling Olga. Tapi yang benar-benar membutuhkan. Ya kan terkadang kan ada orang yang ajas memanfaatkan Olga kan, pura-pura apa, itu Olga nggak suka. Tapi kalau Olga melihat dengan mata kepala Olga dia susah, dia butuh, insya Allah kalau Olga ada, Olga bantu. 10 tahun silam, Olga masih begitu polos. Karirnya baru saja dimulai dan rezekinya masih belum banyak. Namun Olga tak pernah mengeluh, ia puas menyantap nasi bungkus dan bepergian dengan angkot. Olga kalau di rumah ya begini deh, makan bareng sama teman-teman gitu, terus ntar ngumpul pergi jalan kemana gitu kalau nggak capek. Olga, lu kan artis ga, lu naik angkot sih ga, lu naik bajai sih ga, terus jalan kaki ke pasar-pasar, terus Olga makan di pinggir jalan. Itu banyak sekali teman-teman Olga yang bilang begitu. Tapi ya buat Olga ya ben aja dia ngomong seperti itu. Tetap Olga ya dengan diri Olga aja yang cuek aja. Olga pengen kalau udah di luar TV, kalau Olga udah nggak di atas panggung, ya udah, ya ini Olga gitu loh, yang mau kemana-mana udah dong jangan diganggu gitu loh. Gitu Olga pengen seperti itu sih. Meski di tengah belitan kesulitan ekonomi, namun Olga tetaplah seorang pria periang dan sangat humoris. Ya ini berapa inch ya? Nggak tahu pokoknya 80 jutaan lah. Apa sih TV-nya? Ada gede gini. Lu nonton apa ya? Ya ini TV. Oh. Ini gimana ini? Jadi kalau kita begini bisa. Mahal
Kenapa, Ma? Doanya yang pasti diterima di sisi Allah, dilapangkan jalannya, terutama buat keluarga, diberikan keikhlasan. Saya percaya Olga dari tempat yang lebih baik, tempat yang tenang, amin. Bahagia lahir batin. Garis hidup tak seorang pun yang tahu. Tidak juga Olga Syahputra. Sungguh ironis. Gelimang sukses dan kemewahan itu hanya berumur singkat. Firasat kematian Olga Syahputra pun ternyata sudah banyak dibaca oleh rekan-rekan artis. Mereka rata-rata bertemu dalam mimpi. Olga bahkan juga sempat mengucapkan selamat tinggal. Kepergian Olga Syahputra dipanggil oleh sang Khalik meninggalkan duka cita yang sangat mendalam bagi keluarga, sahabat, dan juga para pemirsa yang ada di rumah dan juga yang hadir di sini. Dan sekarang saya sedang berada di Duren Sawit di tempat kediaman Olga Syahputra, di tempat rumah duka di mana dia disemayamkan di dekat TPU, dan di sebelah saya sekarang sedang ada Natali Sarah dan kita akan sedikit bertanya-tanya kepada Bu Natali. Oke. Bu Natali, saya mau tanya gimana kondisi di dalam rumah duka? Di dalam tuh rame banget, di luar aja nih Masya Allah ya rame banget orang yang sayang sama Olga, mau ngeliat kepergian Olga itu. Jadi di dalam pun ngantri gitu mau masuk, jadi kayak shift-shiftan gitu, jadi yang di dalam keluar, yang di luar ke dalam masuk gitu, muter. Rame banget, tapi sedihnya berasa banget karena itu tuh karena memang udah abis disolatin kan langsung dimakamin, jadi kayak pada isak tangisnya pada di situ tadi, nenek, keluarganya, ibu bapaknya cuma. Bagaimana perasaan Bu Natali waktu pertama kali mendengar Olga udah tadi kemarin tuh sempet ditelepon temen Olga meninggal, terus aku bilang udah deh jangan didengerin hoax, udah lu ngapain sih ikut-ikutan ngedoain, itu kan namanya ngedoain ya kalau gitu. Yaudah yang penting ngedoain Olga itu tetap sehat dan cepat sembuh gitu. Terus enggak, Sar, beneran. Akhirnya aku tanya sama temen, terus di grup artis juga pada ngomong, jadinya ternyata benar gitu. Pas lihat di TV ternyata benar gitu. Sempat kaget sih karena harapan aku terlebihnya tuh pengen ngelihat salah satu mukjizat Allah juga, kayak Allah selalu memberikan kesempatan yang kedua buat hambanya gitu untuk bangun lagi, untuk sehat kembali gitu. Tapi nyatanya dia lebih memilih Olga tuh di bersamanya gitu. Jadi ya itu juga mungkin jalan yang terbaik buat keluarganya juga gitu, buat kita semua juga. Kalau kedekatan Bu Natali dengan Olga sendiri gimana Bu Natali? Aduh, aku dibilang temen-temennya aja, kalau dibilang sahabatnya kayaknya ini sahabatnya nih. Ibu Melani nih kayaknya lebih dari, pokoknya kalau sahabat deketnya banyak lah. Aku hanya teman yang kenal sama dia, pernah kerja sama bareng sama dia. Dia orangnya cukup profesional, keren banget, jago banget, multi talented, terus udah gitu orangnya low profile, terus dia juga baik deh. Karena sebelum aku kenal dia dari sebelum dia menjadi siapa-siapa, jadi dia ikut sama Bertrand gitu, temenan-temenan. Yang aku masih syuting dia cuman gimana gitu, sampai akhirnya dia jadi keren sampai sekarang gitu, sampai banyak banget fansnya yang sayang sama dia gitu, keren banget, hebat. Ada momen-momen yang nggak bisa dilupakan nggak sama Bu Nat selama kenal sama Olga Syahputra? Kalau momennya spesial ketika waktu aku syuting kerja sama dia walaupun sesibuk apapun dia menyempatkan waktunya untuk sholat itu, plus dan nggak bisa dilihat dari wujudnya depannya begitu, ternyata dalamnya nggak begitu gitu. Jadi mungkin dia orangnya kocak ternyata di baliknya itu kayaknya setelah nggak syuting bercanda-bercanda dia ternyata orangnya baik, dan dia ngobrol dan dia selalu inget orang, di mana dia waktu susah dia inget orang itu, dan dia nggak segan-segan buat negor atau ngingetin gitu. Dia orangnya nggak kayak yang orang lihat di TV gimana aslinya tuh nggak begitu gitu, baik deh aslinya. Ada yang dirindukan nggak Bu Natali tentang Olga Syahputra? Itu dia sebenarnya. Sebenarnya itu dia tuh kadang goyangannya, saltonya itu gue keren banget. Iya. Baiklah pemirsa, semoga amal ibadah Olga Syahputra bisa diterima di sisi Allah SWT dan juga keluarga diberikan ketabahan. Kami segenap tim redaksi Kabar Kabari mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Amin.
Oke, jangan lupa saksikan Kabar-Kabari setiap hari Sabtu pukul 10.30 hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat siang dan sampai jumpa.